Halo Sobat Pangan, selamat datang di podcast Sudut Pangan. Saatnya bicara pangan. Ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Apa kabar Sobat Pangan? Semoga sehat semuanya. Pada episode pertama kali ini, kita akan bicara satu hal yang sangat penting terkait cara asik edukasi pangan melalui buku cerita bergambar. Nah, telah bergabung bersama saya, seorang ilustrator, Angga Priyatna, yang telah melahirkan 2 buah buku cerita bergambar yang menggambarkan tentang program ketahanan pangan, yaitu salah satunya upaya percepatan diversifikasi pangan dan mengurangi food waste. 2 buku ini yaitu Boni dan Makanan dan Petualangan Boni. Nah, Mas Angga, bisa nggak ceritain gimana proses penyusunan buku bergambar ini, bagaimana menuangkan program terkait ketahanan pangan kepada anak-anak melalui salah satunya melalui media buku cerita bergambar ini? Ya baik, terima kasih banyak Mbak Puro. Sebetulnya sih saya juga nggak akan bisa membuat materi yang baik kalau seandainya nggak dibantu dengan teman-teman dari Badan Pangan Nasional. Waktu itu kan kita kan sebenarnya kan udah mulai dari namanya itu masih Badan Ketahanan Pangan ya. Ya, cuman waktu itu kan mungkin masih belum seperti sekarang ini gitu. Kalau sekarang ini kan mungkin sudah lebih ke pengabdian masyarakat kalau dari sisi saya sebagai dosen. Tapi kalau dulu itu saya datang, kemudian dikasih brief, kemudian saya buat kayak begitu. Sebetulnya nomor 1 yang paling saya butuhkan itu adalah materi terlebih dahulu. Karena kalau tanpa materi, saya juga nggak tahu apa yang harus saya tulis, gitu. Nah, kebetulan waktu itu tema yang dikasih dari yang buku di awal ya, yang buku tentang aku suka kentang, aku suka jagung, dan ada 5 judul ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, dari 5 judul tersebut, saya juga baru tahu gitu loh, oh ternyata kentang itu dia bisa menggantikan nasi gitu. Tadinya kan saya kan kalau makan itu ya udah nasi pakai, kentang juga pakai gitu. Biasanya kan memang kayak begitu tuh, jadi bahkan lauknya ada nasi, ada kentang, ada jagung. Tapi ternyata itu kentang dia pengganti nasi, jagung pengganti nasi. Nah ini kayak gini sebenarnya jadi satu insight baru juga gitu buat saya, kayak gitu. Yang kedua, saya itu juga membutuhkan selain materi, saya juga membutuhkan adanya referensi khususnya tentang dunia anak-anak itu seperti apa. Itu untuk melahirkan ide kreatif, terutama itu sih Mbak. Jadi ngambil contoh kayak begini, ide kreatif itu sebenarnya tiba-tiba bisa datang gitu, begitu aja. Jadi kita nggak bisa memaksakan, oh pokoknya malam ini harus ada ide, malam ini harus ada ide. Itu sulit kayak gitu Mbak. Jadi saya itu pengalaman, dulu kan saya kan sebelum masuk di dunia pendidikan sebagai dosen, saya kan juga pernah kerja di periklanan. Jadi teman-teman saya itu biasanya pada saat jam kerja, mereka itu ada yang hangout, ada yang ke mall, jalan-jalan, atau kalau nggak mau kemana-mana mager gitu ya, paling lihat-lihat YouTube aja gitu. Tapi dari situ mereka dapat target, pokoknya terserah mau pulang, mau pergi kemana aja. Yang penting pulang harus bawa ide, kayak gitu. Ya udah, akhirnya mereka tuh jalan kemana, tahu gitu kan. Pulang-pulang udah mulai brief satu sama lain gitu. Nah dari situ memang ide itu bisa datang dari siapa aja, di mana saja, dan itu juga yang mempengaruhi saya gitu. Makanya kalau saya pribadi sih lebih suka itu kalau jalan ya, ketimbang teman-teman. Kadang saya lebih suka naik sepeda, jalan kaki gitu. Nah, kayak gitu sih Mbak. Jadi contoh produktif ya, jalan-jalan tetap produktif ya. Iya. Contoh misalkan kayak begini nih. Saya kan waktu itu kan pernah jalan-jalan ke Ragunan, bawa keluarga juga. Saya lagi jalan, tiba-tiba muncul tuh. Apa sih kalau di Ragunan itu kan ada kayak kendaraan warawiri gitu ya. Penumpangnya itu anak-anak TK, SD gitulah pokoknya. Begitu saya papasan, jadi posisi saya itu ada di trotoarnya, mereka di jalan itu. Kemudian mereka itu spontan ngelihat saya, sebagian nunjuk sambil bilang, monyet. Hah? Kok disangka monyet gitu kan? Saya kan kaget gitu kan. Ini apa-apaan gitu. Begitu mereka udah pergi, saya masih belum ngeh aja kok dikatain monyet gitu. Begitu saya tengok ke kiri, ternyata emang bener ada kandang monyet gitu.
Udah salah persepsi berarti. Iya, salah persepsi. Tapi itu kan sebenarnya kan jadi satu ide gitu. Wah, ini kayaknya nih cocok juga nih kalau misalnya dijadikan sebagai ide untuk komik atau apalah gitu kan. Ya kayak gitu sih Mbak. Jadi ide tuh seringkali datang tiba-tiba gitu ya. Iya. Maksud saya melalui cerita bergambar ini gitu, tujuannya itu apakah yakin, maksudnya bisa sampai ke anak-anak gitu, mengingat program pemerintah ini kan pasti bahasanya ini ya beda gitu dengan bagaimana gitu tekniknya menyampaikan program dan kegiatan pemerintah gitu. Kita ingin mengenalkan misalnya terkait dengan diversifikasi pangan ataupun food waste itu sedini mungkin ya kan. Berarti untuk audiensnya yang usia dini gitu. Nah, jadi apa tujuan dari pembuatan cerita bergambar ini menurut Mas Angga apa? Jadi gini, kebetulan juga waktu saya bikin tesis dulu di S2 itu kan saya mengangkat temanya itu tentang buku anak-anak, buku pendidikan anak. Begitupun juga dulu ketika saya masih di penerbitan pun saya juga bikin buku tentang buku-buku anak. Dari situ saya banyak membaca teori-teori bahwa metode pembelajaran yang paling baik untuk anak-anak itu dilakukan dengan cara storytelling, kemudian juga dilakukan dengan cara mengajak mereka untuk membaca buku dengan cara-cara yang bermain gitu. Dengan cara-cara seperti itu kita mengharapkan mereka akan tersugesti nantinya gitu. Dan pada akhirnya kita berharap semoga materi yang kita sampaikan itu bisa mengubah perilaku mereka. Kayak gitu sih Mbak. Iya. Makanya ini kalau yang saya lihat ya, Boni yang sebetulnya sebenarnya bukan saya yang membuat Boni gitu. Badan Pangan Nasional pun juga dulu sudah punya karakter Boni, kalau nggak salah namanya itu kan Karboningrat ya aslinya ya. Cuma di sini memang saya pikir ini sebenarnya udah punya karakter. Bagaimana caranya mungkin karakter ini bisa dimasukkan ke dalam dunia anak-anak. Jadi kenapa enggak karakter Boni ini kita mundurkan lagi usianya supaya sebaya dengan mereka. Jadi mereka tuh merasa satu sama lain itu sebaya gitu kan. Jadi mereka tuh merasa lebih nyaman gitu kan dengan teman-teman yang sebaya kayak gitu. Jadi apakah karakter Boni ini memang bisa merepresentasikan istilahnya untuk masuk ke dunia anak-anak gitu sebagai tokoh yang dapat mereka anggap sebagai teladan seperti itu? Saya rasa bisa saja karena kan kalau satu kampanye itu kan memang harus dilakukan secara berulang-ulang gitu, terus-menerus gitu ya, kontinuitas. Saya rasa dengan cara seperti itu kemungkinan sih bisa berhasil ya untuk mensugesti anak-anak. Saya juga punya pengalaman juga. Jadi gini, anak-anak itu sebetulnya mereka ketika bermain satu sama lain dengan yang seusia mereka itu nggak penting kenal atau nggak kenal gitu. Itu dengan waktu saya ngajak anak saya sholat gitu kan. Jadi anak-anak itu mereka kayak punya dunia atau kayak punya bahasa tersendiri gitu. Jadi ketika kita semua makmumnya itu sedang berdiri gitu kan. Nah, anak-anak ini mereka pertama-tama tuh cuma toleh-toleh doang. Kemudian ketika waktunya ruku, mereka ruku toleh-toleh lagi. Ketika mereka berdiri lagi gitu, yang satu tangannya gerakin, yang satu ngegerakin juga. Yang satu mundur, udah akhirnya plus aja gitu, pada pergi gitu anak-anak itu. Ternyata begitu saya selesai sholat, mereka udah pada main gitu, meskipun nggak kenal kayak gitu sih. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat dengan usia yang sebaya biasanya sih ada semacam chemistry gitu untuk bisa lebih kenal, lebih dekat, gitu sih. Seberapa efektif pesan-pesan yang ingin kita sampaikan melalui cerita bergambar ini tuh dapat sampai gitu? Kalau masalah efektivitasnya memang itu harus butuh penelitian sih Mbak ya. Jadi itu sebetulnya menarik juga kalau kita bikin penelitian. Jadi kita ngambil random sampling itu dari satu sekolah atau institusi yang kemudian kita kasih buku tersebut atau kita bacakan kepada mereka, kemudian kita lihat responnya dari mereka itu, bagaimana respon mereka itu menarik sih sebetulnya. Jadi memang ini harus dilakukan
pembuktian lewat penelitian terlebih dahulu gitu. Tapi kemarin itu waktu saya melakukan pengabdian masyarakat di salah satu SD di Serengseng Sawah, mereka itu ketika dibacakan, mereka itu sangat excited gitu. Ketika mahasiswa yang menjadi storytellernya itu, mereka berinteraksi dengan siswa gitu kan, mereka bilang, kalian kasihan nggak sama Boni gitu? Mereka bilang enggak kasihan gitu. Itu kan menarik gitu. Soalnya kan di dalam buku itu kan dikasih tahu kan, artinya Boni tidak boleh membeli mainan dikarenakan dia memesan makanan yang terlalu banyak, sehingga ibu tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk Boni supaya dia bisa beli mainan kayak gitu. Kasihan ya Boni, iya nggak bisa beli mainan? Enggak kasihan, mereka pada bilang kayak gitu. Itu kan ada interaksi kan? Iya, itu menarik sih. Tapi berdasarkan pengalaman, berarti kan itu harus riset kita kalau mengukur seberapa efektif. Tapi berdasarkan pengalaman, Mas Angga turun langsung gitu bersama anak-anak untuk mensosialisasikan buku ini melalui storytelling gitu. Itu kira-kira apakah cukup melekat gitu pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang disampaikan apakah bisa masuk gitu ke anak-anak di usia mereka? Waktu itu SD kelas berapa ya Mas ya? Yang jadi target saya itu waktu itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di term pertama, kemudian kelas 4 sampai kelas 6. Jadi semuanya dapat, cuman masalahnya kan memang kita batasin untuk siswanya itu. Boleh cerita Mas pengalamannya, maksudnya apakah pesan yang ingin kita sampaikan melalui cerita bergambar itu bisa mereka pahami gitu, melalui cerita bergambar ini? Saya rasa mereka bisa memahami itu. Tapi memang kita harus kembalikan kepada usianya. Untuk usia 1 sampai 3 tahun itu memang lebih sulit gitu, sehingga kita harus lebih banyak bercerita ketimbang lebih pada materinya gitu. Tetapi kita berharap dari apa yang kita ceritakan tersebut setidaknya ada 1 atau 2 poin yang bisa melekat di dalam pikiran mereka kayak gitu. Tetapi kalau untuk yang usia 4 sampai 6 tahun itu, saya melihatnya sih mereka fine-fine aja ketika dibacakan itu, interaksi yang terjalin pun juga luar biasa gitu. Sebenarnya sih saya ada foto-fotonya sih waktu itu ya. Jadi bagaimana mereka tuh sangat fokus ketika dibacakan cerita oleh para storytellernya, dan pada akhirnya pun mereka juga mau untuk bertanya, untuk menjawab gitu. Bahkan yang saya cukup surprise-nya itu ada beberapa siswa tuh yang mereka itu ternyata mereka udah paham gitu loh. Saya sendiri aja nggak paham, tapi mereka udah paham gitu. Melalui respon mereka ya. Iya. Jadi kayak misalnya gitu kan, saya tanya ke mereka kayak, ya menurut kalian, kenapa sih kita harus makan makanan yang selain nasi gitu? Kenapa kita nggak makan nasi aja terus gitu? Harus makan pengganti nasi. Mereka menjawab bahwa ya soalnya kalau makanan yang menggunakan yang dengan bahan dasar nasi terus menerus itu akan pengaruhi ketersediaan pangan kayak gitu. Mereka bisa jawab seperti itu. Iya. Dan itu usianya pun juga masih kelas 4 kelas 5 lah gitu. Tapi dalam hal ini sih justru tuh ngerasa ini juga ya Pak, mengapresiasi gurunya. Pastikan mereka juga sudah mendapat wawasan ya, apakah dari gurunya atau dari orang tuanya kayak gitu sih. Dan ternyata juga ketika saya tanya ke mereka itu, kalian dalam 1 minggu makan makanan selain nasi ada enggak gitu kan? Ternyata ada. Mereka tuh dalam seminggu itu 1 hari mereka nggak pakai nasi. Gitu ya. Gitu. Ada ternyata juga. mereka sudah ada yang melakukan gitu ya. Ada yang melakukan seperti itu. Jadi kayak bukan hal baru ya. Bukan. Iya. Jadi kayak sebenarnya sudah ada pemahaman itu di mereka ya gitu. Dan saya rasa itu yang sebenarnya harus dilakukan secara terus-menerus, dilakukan campaign gitu. Kalau kita itu kan melihat itu kan campaign yang secara global itu kebanyakan ya yang mainstream itu kan kayak kampanye pemanasan global atau tentang masalah sampah. Tetapi kalau untuk masalah food loss waste ini FLW itu jarang. Saya sendiri juga baru tahu tentang masalah ini juga baru-baru sekarang ini gitu, setelah baca-baca data-data yang waktu itu Mbak berikan gitu kan. Sebelumnya saya nggak paham gitu.
Tapi ternyata ini menjadi salah satu isu internasional juga, isu global gitu kan. Iya. Dalam buku cerita ini kan memang dipaparkan fakta-fakta ya, berapa jumlah pangan yang terbuang gitu kan. Sepertiga pangan itu ternyata terbuang gitu dalam prosesnya gitu. Dari produksi hingga sampai ke meja makan gitu. Bagaimana respon anak-anak itu ketika dipaparkan data-data tersebut yang dituangkan dalam cerita bergambar ini? Untuk yang kelas 1 sampai kelas 3, saya nggak memaparkan data-data kuantitatif. Khawatirnya mereka kurang paham dan saya rasa kalaupun disampaikan itu butuh waktu yang nggak cuma sekali pertemuan gitu loh. Iya. Tapi kalau untuk yang anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6, saya berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka lewat mahasiswi-mahasiswi Polimedia itu lewat ini, menganalogikan gitu. Jadi kalau seandainya ini dipersepsikan sebagai gajah Afrika gitu kan. Itu kan ada kan di halaman berapa gitu. Jadi itu ternyata berat sampah makanan itu setara dengan 260 juta gajah Afrika gitu. Mungkin mereka bisa bayangkan kalau dianalogikan dengan seekor gajah gitu. Iya, seperti itu. Banyak ya. Gitu. Betul. Jadi mungkin mereka akan lebih bisa menghargai gitu setiap makanan yang tersaji. Gitu kan, dan bagaimana peran mereka sebagai anak-anak juga punya peran gitu ternyata untuk turut menjaga upaya mewujudkan ketahanan pangan. Jadi saya rasa menarik itu sih Mbak, untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak itu tidak selalu dengan data-data yang sifatnya kuantitatif, tapi kita juga bisa menyampaikan dengan cara menganalogikan lewat objek-objek tertentu gitu, misalkan itu gajah atau hewan-hewan besar lainnya, dinosaurus atau apalah. Nah itu menarik sih. Jadi kalau menurut Mas Angga, mengapa edukasi dini kepada melalui media cerita bergambar ini sedini mungkin diberikan gitu? Bagaimana menurut Mas Angga? Jadi gini, dulu ada satu pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak itu ibarat mereka itu kertas kosong, ya, tabula rasa. Apa yang kita torehkan di situ itu akan diingat terus oleh mereka, kayak gitu. Contoh aja, saya punya pengalaman. Kita itu lahir itu udah dalam generasi yang terpisah berapa abad gitu kan, dengan saya sebagai Muslim punya rentang masa yang berapa abad dengan Nabi atau para sahabat-sahabatnya gitu. Tetapi saya memiliki satu pakem di dalam pikiran saya, bentuk wajah Abu Bakar radhiyallahu anhum itu seperti ini gitu. Orangnya tua, jenggotan, kemudian badannya gemuk. Meskipun ketika saya baca dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa beliau itu adalah orang yang kurus gitu. Tetapi itu yang terpatri di dalam pikiran saya, dalam alam bawah sadar saya. Tersimpan hingga kini ya? Tersimpan. Karena ketika awal-awal saya belajar tentang buku agama, belajar tentang sejarah-sejarah Islam, kebetulan saya waktu itu membaca satu buku tentang sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq, digambarkan seperti itu oleh ilustratornya. Nah itu yang terpatri sampai sekarang oleh saya gitu, meskipun saya berusaha untuk melepaskan anggapan tersebut. Maka di situ sebenarnya saya punya pesan juga untuk para ilustrator, ketika kalian membuat buku, karya atau apapun itu, selalu lakukan dengan adanya riset. Jangan membuat ilustrasi dengan ya semaunya aja gitu. Tetap harus dibutuhkan adanya riset, sehingga hasil apa yang mereka buat tersebut itu bisa dicocokkan dengan pemahaman anak-anak, disesuaikan juga dengan data atau fakta yang ada gitu. Kayak gitu sih, itu memang salah satu poin penting sebagai ilustrator, dia harus selalu melakukan riset. Contoh lagi misalkan banyak saya lihat juga kalau saya melakukan kunjungan ke toko buku atau ke membaca buku-buku dongeng, misalkan katakanlah dongeng dari Vietnam atau dongeng dari negara-negara di Asia Timur. Itu kan kebanyakan kan tempat-tempatnya yang kayak gitu ya Mbak ya. Mereka kan memiliki kultur tersendiri gitu. Bahkan kan ya subkulturnya lagi. Tetapi
banyak juga ilustrator itu mereka nggak mau ngambil pusing. Jadi kadang-kadang digambarkannya itu rumah-rumahnya itu kayak rumah-rumah minimalis gitu. Baju-bajunya pun juga dengan baju yang lebih modern di masa-masa awal gitu. Jadi ya itu menjadi salah satu PR sih sebenarnya ya. Apalagi kan sekarang kan juga sudah ada internet. Iya, jadi riset itu paling penting ya dalam seorang ilustrator untuk menuangkan ide dan pesan yang ingin disampaikan melalui cerita bergambar gitu. Betul. Atau Mas Angga pernah punya pengalaman terkait keprograman program pemerintah yang dituangkan ke dalam buku cerita bergambar ini? Dalam hal apa ya? Maksudnya apakah masih konteksnya Boni atau yang lain? Yang lain mungkin program pemerintah? Apa ya? Sebenarnya sih kalau untuk membuat proyek karya cergam seperti ini sih ya mungkin baru kali ini sih ya. Berarti pengalaman perdana ya? Pengalaman perdana. Tapi kalau sebelumnya sih dengan pemerintah biasanya saya diajak untuk menjadi juri nasional. Itu pernah dengan Kemendikbud. Terus lebih sering lagi sih dengan penerbit-penerbit swasta kayak gitu sih Mbak. Pengalaman pertama tapi ini cukup menantang ya Mas Angga ya. Menarik karena saya suka dengan dunia anak-anak, saya suka dengan dunia ilustrasi juga gitu. Ya. Iya, mungkin untuk yang terakhir nih apa pesan-pesannya kepada masyarakat boleh secara umum terkait pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oh iya baik. Jadi ketika kita ingin berbuat satu kebaikan, lakukanlah dari hal terkecil yang kita mampu untuk melakukan. Karena dari satu langkah kecil yang kita lakukan tersebut, itu pada saatnya nanti akan menjadi satu langkah besar bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat. Itu aja. Jadi komik Boni dan makanan ini merupakan salah satu upaya dari Badan Pangan Nasional untuk mengedukasi sedini mungkin anak-anak agar dapat memahami terkait dengan isu food waste dan juga konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Komik ini dapat diakses melalui website resmi Badan Pangan Nasional di badanpangan.go.id. Baik Mas Angga, terima kasih untuk kehadirannya bersama kami semua di sini. Sama-sama, untuk berbagi cerita dan pengalamannya dalam penulisan komik Boni ini. Semoga akan lahir komik Boni edisi berikutnya yang dapat bisa terus menunjukkan eksistensinya nih Boni dan makanan. Baik, terima kasih Mas Angga. Sama-sama Mbak. Demikian bincang sudut pangan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam.